warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my presentation video. Perkenalkan, nama saya Adila Dwi Handayani with NPM 2611054. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu materi penting dalam ilmu ekonomi, yaitu kesenjangan pendapatan dan kemiskinan, atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai income inequality and poverty. When we hear the words economics, many people think only about money and business. However, economics is also about people welfare and how resources and distributions is equity. However, economics is also about people welfare and how resources are distributed is equity. Pada video ini, aku akan membahas pengertian kesenjangan pendapatan, penyebab kemiskinan, dampak terhadap masyarakat, serta berbagai upaya untuk mengatasinya. So, without further ado, let's begin our discussion. Yang pertama-tama yang akan saya bahas yaitu pengertian kesenjangan pendapatan. Apa yang dimaksud dengan kesenjangan pendapatan? Kesenjangan pendapatan adalah perbedaan tingkat pendapatan yang diterima oleh individu atau kelompok masyarakat. Dalam satu negara, tidak semua orang memperoleh penghasilan yang sama. Ada yang memiliki pendapatan sangat tinggi, sementara ada juga yang hanya memperoleh penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. In English, income inequality refers to the unequal distribution of income among individuals or groups within a society. Semakin besar perbedaan pendapatan tersebut, maka semakin tinggi tingkat kesenjangan yang terjadi. Misalnya, seorang direktur perusahaan dapat memperoleh gaji puluhan juta rupiah setiap bulan, sedangkan seorang pekerja harian mungkin hanya memperoleh beberapa juta rupiah. Perbedaan inilah yang disebut income inequality. Namun, perlu dipahami bahwa perbedaan pendapatan tidak selalu berarti buruk. Yang menjadi masalah adalah ketika kesenjangan terlalu besar sehingga sebagian masyarakat sulit memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Sekarang, kita memasuki ke pembahasan mengenai kemiskinan. Kemiskinan adalah kondisi ketika seseorang atau keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Poverty is a condition where people do not have enough income or resources to meet their basic needs. Kemiskinan bukan hanya tentang kurangnya uang, tetapi juga berkaitan dengan terbatasnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan yang layak, dan akses terhadap pelayanan publik. Dalam ilmu ekonomi, kemiskinan biasanya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada kemiskinan absolut, in English, absolute poverty, yaitu ketika pendapatan seseorang berada di bawah garis kemiskinan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup minimum. Yang kedua ada kemiskinan relatif, in English, relative poverty, yaitu kondisi ketika pendapatan seseorang jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata masyarakat di sekitarnya. Both types of poverty affect people's quality of life in different ways. A few moments later. Dan yang ketiga, penyebab kesenjangan pendapatan dan kemiskinan. Ada beberapa faktor menyebabkan kesenjangan pendapatan dan kemiskinan. Yang pertama, ada perbedaan tingkat pendidikan. People with higher education usually have better job opportunities and higher salaries. Sebaliknya, masyarakat dengan pendidikan rendah seringkali memiliki pilihan kerja yang terbatas. Yang kedua, yaitu kurangnya kesempatan kerja. When unemployment increases,
more people struggle to earn enough income. Akhirnya, akibat jumlah masyarakat miskin juga meningkat. Yang ketiga yaitu ada perbedaan kepemilikan aset. Some people own business, land, or investment, while others only rely on their daily wage. Hal ini menyebabkan pendapatan mereka berbeda jauh. Dan yang keempat, ada ketimpangan pembangunan. Tidak semua daerah perkembangan dapat kecepatan yang sama. Urban areas often have a more industry, better infrastructure, and more employment opportunities than rural areas. Yang kelima itu ada faktor ekonomi. Inflation, economic crisis, and rising prices and reduce people purchasing power. As a result, many families find it difficult to meet their daily needs. Dan yang keempat, ada dampak kesenjangan pendapatan dan kemiskinan. Kesenjangan pendapatan dan kemiskinan dapat memberikan berbagai dampak bagi masyarakat. Dampak yang pertama, yaitu meningkatkan pengangguran. Limited job opportunities may increase unemployment rates. Dampak yang kedua yaitu menurunnya kualitas pendidikan. Children from poor families may have limited access to education. Without education, it becomes more difficult to improve their future income. Dampak yang ketiga ada masalah kesehatan. Low income families often cannot afford proper health care or nutritious food. This can lead to poor health conditions. Dampak yang keempat ada meningkatnya angka kriminalitas. Economic hardship sometimes encourage people to commit crimes to survive. Namun, penting untuk dipahami bahwa kemiskinan tidak otomatis menyebabkan seseorang melakukan tindak kriminal. Banyak faktor lain yang juga berperan. Dampak yang terakhir yaitu dampak yang kelima yaitu menurunnya pertumbuhan ekonomi. When many people have low purchasing power, overall economic growth can slow down because competition decreases. Dan lanjut yang kelima yaitu upaya mengatasi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan. Lalu, bagaimana cara mengatasi masalah ini? Ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Education is one of the best investment for reducing poverty. Dengan pendidikan yang lebih baik, masyarakat memiliki peluang memperoleh pekerjaan yang lebih baik pula. Kedua, menciptakan lapangan kerja. Governments and private companies should create more employment opportunities. Yang ketiga, memberikan pelatihan keterampilan. Skill development helps people become more productive and competitive. Yang keempat yaitu program bantuan sosial. The government can provide social extension for families in need, such as food assistance, scholarship, or healthcare programs. Dan yang kelima, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Inclusive economic growth means everyone has the opportunity to benefit from economic development. Dengan demikian, manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu. A few moments later. Pernahkah Anda bertanya-tanya, kenapa di tengah kemakmuran masih banyak yang hidup dalam kesempitan? Inilah realitas kesenjangan pendapatan. Sebuah permasalahan struktural yang memisahkan dua dunia dalam satu masyarakat. Data menunjukkan kesenjangan ini semakin lebar. Kekayaan tersentuh hanya oleh segelintir orang, sementara banyak lainnya berjuang bertahan. Di balik angka ini, ada dampak nyata pada kehidupan. Akses terbatas pada pendidikan, kesehatan, dan peluang hidup yang setinggi apapun. Mengubah ini bukan tugas seorang diri. Mari kita mulai dari kesadaran. Bagaimana menurut Anda kita bisa menciptakan dunia yang lebih adil? Baik teman-teman,
Dari pembahasan hari ini dapat kita simpulkan bahwa kesenjangan pendapatan adalah perbedaan tingkat pendapatan antar individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan kemiskinan adalah kondisi ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar kehidupannya. Both income inequality and poverty are important economic issues because they affect people's welfare, education, health, and economic development. Sebagai generasi muda, kita dapat berkontribusi dengan meningkatkan kualitas diri melalui pendidikan, pengembangan keterampilan, serta mendukung kebijakan yang mendorong pemerataan ketempatan. Remember this quote, economic growth is important but inclusive growth is even more important. Karena tujuan utama membangun ekonomi bukan hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Thank you very much for watching this presentation. I hope this video helps you understand the topic of income inequality and poverty more clearly. Don't forget to like, share, and subscribe if this video is useful. See you in the next presentation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.